Dan itu anaknya sudah bisa selesai S1 dari hasil NADEP ini. Lingsar ini tidak hanya terkait dengan buah-buahan saja, tapi potensi-potensi yang lain yang perlu kami jual juga. Oke. Informasi kami terima kopi tuak. Kopi tuak. Ya. Oh, iya. Air nira Iya. yang baru turun itu direbus, Iya. dimasukin kopi, ditumpahin dengan nira, itu bagus. Oh. Kan kami ingin Lingsar itu pariwisata pertanian. Itu dilakukan. Kita kan bisa mengadakan karapan sapi. Bahwa sesuatu yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Apakah masyarakat itu setuju enggak itu, Pak? Nah, itu yang butuh edukasi. Melakukan semacam budidaya katak dan jangkrik. Katak dan jangkrik. Untuk apa, Pak? Nah, pada hajatan bingung, wah, mana harga nyarinya? kencur ini 20.000 kan, Iya. pusing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu wilayah di Kabupaten Lombok Barat yang kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan sumber daya manusia juga, dan lain-lain sebagainya. Bahkan wilayah ini dikenal dengan salah satu pemasok buah-buahan terenak gitu ya. Dan oleh karena itu kita bersama dengan penguasa wilayahnya ini Pak Camat Lingsar, Pak Marzuki. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa kegiatan ini juga sudah melalui protokol COVID-19. Saya melepas masker karena jarak kita juga ada jarak. Kita juga sudah melakukan protokol yang lainnya, mencuci tangan dan lain sebagainya tentunya. Dan kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir tentunya. Dan nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana sikap pemerintah Camat Lingsar atau warga di Lingsar terkait dengan pandemi ini. Saya memulai dari ini Pak Camat, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, terkait dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Lingsar. Kalau bisa dikatakan terutama hasil buah-buahan. Mungkin yang sangat umum orang tahu bahwa wilayah Lingsar ini selain ada tempat wisata juga, ada pura Lingsar dan lain sebagainya, juga terkait dengan sumber daya alamnya yang orang kenal buah-buahan. Apakah memang cuma buah-buahan saja atau mungkin ada yang lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara Lingsar, yang perlu pertama kita tahu itulah memang gambaran umum. Lingsar dengan luas wilayah kurang lebih 86.000 hektar persegi. Di sini seperti yang disampaikan tadi, bukan hanya memiliki potensi buah-buahan saja. Banyak potensi-potensi yang lain yang belum bisa terungkap atau diangkat oleh publish. Banyak sekali. Contohnya misalnya dari ujung barat sampai ujung timur itu nira atau tuak manis itu sangat luar biasa membantu masyarakat kita dalam meningkatkan kesejahteraan. Kemarin sore itu yang ditelepon sama Kades Girimade. Ada warga Girimade yang orang tuanya hanya pekerjaannya itu ya kalau istilah bahasa Sasak Nyadep. Dan itu anaknya sudah bisa selesai S1 dari hasil NADEP ini. Itu ya, jadi cuma ngambil air nira itu bisa mensekolahkan anaknya. Bisa. Dan hampir rata-rata termasuk di dusun Rumbu, Desa Batu Mekar, itu anaknya sampai kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Benar. Itu gara-gara dari hasil nira ini. Nah, kalau kita kalkulasikan nira ini ratusan ribu banyaknya di Kecamatan Lingsar. Sementara sekarang ini nira itu hanya diproses untuk gula merah saja. Sementara untuk hasil yang lain belum. Makanya kemarin ada sekitar 2 bulan yang lalu kami sudah sempat melontarkan usulan kepada teman-teman kampus untuk bagaimana melakukan
riset terkait dengan fermentasi daripada nira ini, sehingga bisa kita jadikan minuman kemasan. Ya, itu Jadi target dikemas mungkin seperti dalam botol, seperti air mineral seperti itu. Seperti gitu. itu target kami ke depan. Sehingga kami belajar dari pengalaman di mana salah satu desa yang cukup maju di wilayah Jawa Timur itu salah satunya adalah dengan mengundang perguruan-perguruan tinggi untuk melakukan riset di Kecamatan Lingsar ini. Itu universitas mana yang diajak kerjasama? Yang sudah selama ini Undram, Oh ya. Poltekkes Mataram, Oh, iya. termasuk Stikes Yarsi, IAIN itu sudah kami ajak untuk melakukan itu. Dan sejauh ini perkembangannya bagaimana Pak Camat? Yang sudah jalan itu adalah Stikes Yarsi. Sedikit lihat sih. Iya. Iya. Itu yang sudah jalan, dan kemarin memang kita berbicara di pariwisata. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, target kami untuk ke depan ada 3 target yang ingin kami kembangkan di Lingsar. Oke. Yang pertama itu terkait dengan persampahan. Persampahan. Ya, yang kedua itu adalah pariwisata desa, dan yang ketiga itu adalah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa Lingsar ini tidak hanya terkait dengan buah-buahan saja, tapi potensi-potensi yang lain yang perlu kami jual juga. Oke. Jadi kalau ada pengembangan yang lain ya, mungkin ada air mineral tadi, ada perikanan. Lalu bagaimana menjaga kualitas dari orang sudah kenal bahwa Lingsar ini penghasil buah-buahan ya, tidak hanya durian, manggis dan sebagainya. Lalu menjaga kualitas dan mungkin lebih kualitasnya tetap dijaga atau ditingkatkan, itu apa yang dilakukan? Salah satunya kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, termasuk dengan Perindak juga. Kami sudah berkoordinasi untuk bagaimana melakukan pemberdayaan atau pelatihan kepada masyarakat. Kemarin kami sudah coba melakukan edukasi atau sosialisasi terkait dengan kopi. Karena hampir 43 hektar di wilayah Rumbu itu adalah penghasil kopi. Itu baru di satu desa ya? Baru di satu desa. Dan di desa lain juga masih ada juga. Ya, gitu termasuk di Langku juga banyak informasi kopi yang kami terima. Sementara sekarang kopi ini ya mau dibilang apa ya, booming juga. Booming ya. Nah, salah satu kopi yang lagi booming yang informasi kami terima kopi tuak. Kopi tuak. Ya. Itu seperti apa Pak Camat ya? Kopi tuak ini merupakan salah satu potensi yang ingin kami kembangkan ke depan. Kopi tuak itu kalau orang tua dulu itu enggak pakai gula. Air nira yang baru turun itu direbus, dimasukin kopi, ditumpahin dengan nira, itu bagus. Ini perlu kita coba ya Pak Camat ya. Sangat perlu kita coba ya. Di samping itu untuk objek wisata kami sudah mengharapkan dan juga mengingatkan kepada teman-teman pemuda untuk bagaimana menginventarisir makanan orang-orang tua kita yang dulu, seperti maros, sepek, biji ini apa namanya, kulur yang biasa dibuat kayak sate gitu Pak Camat ya. Itu yang kita sedang coba dengan minuman khas adalah kopi tuak. Ini sebenarnya satu celah yang bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi ya. Jadi dengan memanfaatkan tren yang saat ini Pak Camat ya, karena tren ini sekarang kan kopi, di mana ada kafe kopi ya dan lain sebagainya, dan mungkin belum pernah ada yang membuat seperti ini gitu ya. Lalu apa yang menjadi kendala kita sampai mungkin belum banyak dikenal atau belum terlaksana dengan maksimal? Salah satu kendala kita adalah di marketing, pemasaran. Sehingga kami sudah coba berdiskusi dengan beberapa teman-teman kades. Kalau bisa ke depan itu ada perdes perlindungan UMKM di masing-masing desa. Nah, sehingga nanti ke depan UMKM yang ada di desa itu ketika ada kegiatan masyarakat, misalnya kayak nyonggolan atau begawe, hitanan, wajib hukumnya hasil produk itu ada di dulang itu. Nah, sehingga di sana ada 2 manfaat yang akan kita dapat.
Iya. Yang pertama di sana sebagai ajang marketing, promosi, Promosi, bagi betul. UMKM kepada pendatang dari luar desa. Oke. Yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan barangnya laku, insya Allah ekonomi masyarakat akan berlaku. Kalau kita bicara tentang UMKM, sejauh ini perkembangan UMKM di wilayah Kecamatan Lingsar bagaimana Pak Camat? Sudah mulai agak menaik. Naik. Dengan adanya pendataan dari Dinas Koperasi, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM, masyarakat sudah banyak yang melakukan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan itu. Nah, contoh yang saya ambil di Batu Kumbung. Di Batu Kumbung ini memang UMKM baru mulai bergerak dan langsung di bawah BUMDes Desa Batu Kumbung. Oke. Pak Camat, begini, beberapa waktu lalu kami juga sudah diskusi di tempat ini terkait dengan UMKM. Salah satu permintaan dari UMKM itu mereka disupport dengan cara dibeli, produk-produk mereka dibeli. Kalau di kantor camat, Pak Camat sendiri bagaimana? Memang kan ada perbub yang mengatur tentang pemanfaatan gula semut. Oke. Memang selama ini kadang-kadang informasi yang sampai kepada baik itu kepada masyarakat maupun kepada kami sering, misalnya kayak serbat jahe, kami sering memakai di kantor camat, termasuk juga gula semutnya. Gula semut, iya. Cuman tidak tetap, karena kadang-kadang sudah habis, kita hubungi kadang-kadang stok kosong. Tapi harapan kita ke depan adanya semacam kerjasama di antara semua BUMDes yang ada di Kecamatan Lingsar untuk bagaimana sama-sama kita menjual hasil produk masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat itu akan semakin meningkat. Artinya tidak hanya menunggu arahan dari misalnya pemerintah saja gitu ya. Jadi dari masyarakat atau para pelaku sendiri juga sudah mulai bergerak gitu ya dengan cara memasarkan produk satunya di BUMDes tadi gitu ya. Kita kembali ke wilayah Lingsar Pak Camat. Kita bicara tentang potensi pariwisata. Orang paling kenal itu Pura Lingsar, Pura Lingsar dan lain sebagainya. Ada nggak tempat lain yang bisa menjadi referensi tempat wisata di wilayah Lingsar ini? Sebenarnya sangat banyak sekali. Sangat banyak tempat atau objek wisata yang ada di Kecamatan Lingsar ini. Jadi tidak hanya Pura Lingsar ini saja. Masih banyak sekali. Contoh misalnya di perbatasan antara Girimadi dengan Langku. Di sana kan sudah ada air terjun Keleb, betul. Begitu juga dengan di Batu Mekar. Di sana baik dari segi view maupun air terjun ada, air terjun Timponan. Air terjun juga ada di sana. Termasuk juga di Manggong sudah ada kolam renang. Dan di tempat-tempat lain view-nya. Sehingga saya berpikir ke depan kami ingin Lingsar itu pariwisata pertanian. Pariwisata pertanian. Itu konsepnya bagaimana Pak? Konsepnya begini. Selama ini kita berpikir sawah itu hanya menghasilkan padi. Padi, betul. Nah, kita tidak pernah berpikir selama 4 bulan proses pengolahan tanah sampai panen itu tidak pernah terpikir bahwa kita bisa menghasilkan yang lain dari padi. Bukan hanya padi saja sebenarnya yang bisa dihasilkan. Nah, misalnya begini, ketika proses pengolahan tanah itu dilakukan, kita kan bisa mengadakan karapan sapi. Karapan sapi kita buka. Paket karapan sapi. Nah, kemudian setelah tanah olahan yang sudah siap, kita buka paket menanam padi. Menanam padi. Itu kan? Bagaimana apa wisatawannya ikut nanam padi? Wisatawannya yang akan menanam padi. Oh ya, jadi semacam ada edukasi juga mungkin. Edukasi. Kemudian nanti ketika padi sudah mulai menguning. Kalau memang di sana ada dangau, kita bisa buat paket makan di tengah sawah. Jadi semacam ini Pak Camat ya. Jadi kita kayak flashback mungkin yang dulu tinggal di kampung, makan di sawah, itu kan luar biasa. Benar.
Kemudian ketika masa panen, Ya, kita buat paket ngerampek padi. ngerampek ya. Nah, itu kan berapa? Iya, 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 betul ya. Nah, itu mungkin tidak pernah terfikir dalam benak kita bahwa sesuatu yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sehingga untuk wilayah Batu Mekar, khususnya yang di wilayah Rumbu, terus Trenggalu, di sana kami minta kepala wilayahnya untuk membuat awik-awik. Awik-awik itu peraturan ya. Peraturan di mana bagi pemilik lahan yang ada di wilayah sekitar sana itu jangan membuat rumah yang permanen. Oke. Tapi semi permanen. Apakah masyarakat itu setuju enggak itu, Pak? Itu yang butuh edukasi. Butuh edukasi. Artinya nanti kami ke depan di samping pertanian kami juga ingin ada wisata kebun. Wisata kebun. Dan insya Allah lagi sebentar nanti mungkin kami akan undang. Oke. Kami akan launching salah satu paket pariwisata berburu durian. Berburu durian. Jadi Iya. kalau kita mau beli durian Langsung mungut sendiri. Oh, kan lama nunggu jatuhnya itu Pak Camat Enggak gimana? juga. Enggak ya. Enggak. Kalau sedang musim hot-hotnya musim durian itu paling 10 menit kita nunggu sudah jatuh. Sudah jatuh Iya. ya. Dan pasti rasanya lebih fresh Iya, gitu ya, benar. karena baru saja jatuh gitu. Ini menjadi daya tarik tersendiri juga Benar. ya. Di samping itu kami sedang coba melakukan pendekatan sama generasi kita, generasi muda untuk melakukan semacam budidaya katak dan jangkrik. Katak Dan jangkrik. dan untuk apa Pak? Nah, tujuannya begini. Ke depan kami ingin ada semacam penginapan Ya. di kebun-kebun masyarakat. Iya. Nah, itu kan dengan adanya suara jangkrik, suara kodo atau katak itu kan beda. Suasana alam yang kita rasakan akan kembali ke tempo dulu. Kenapa nggak di-play pakai MP3 gitu aja? Kurang seru. Kurang ya. Jadi lebih alami itu lebih bener. bagus ya. Oh ya. Makanya apa ya? Sesuatu yang kecil yang jarang terlintas. Seperti tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa Lingsar dengan luas wilayah 86.000 hektar persegi. Dari 86.000 hektar persegi hampir 45% itu lahan pertanian. Hampir 45% Iya, lahan pertanian. Nah, dari 45% itu paling enggak ya 7 atau 8% itu kan lahan kosong. Iya. Nah, lahan kosong ini dari mana kita dapat lahan? Pematang. Nah, pematang itu kan jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya. Paling kalau masyarakat desa itu banyak menanam lebui itu kan, Lebui, ya. atau kacang hitam. Atau bisa ini Pak Camat ketujur. Ya. Ya ketujur. Nah, padahal kalau kita berpikir begini, kalau di Batu Kumbung, mohon maaf saya angkat Batu Kumbung ya. Di Batu Kumbung ketika ada orang yang akan gadai atau jual tahunan tanah persawahan, yang pertama ditanya boleh enggak kami nanam bibit di pematang. Mungkin kita tidak pernah berpikir kenapa ditanyakan pematang. Kalau kita mengharapkan hasil padi saja mungkin tidak akan terlalu banyak kita dapat. Tetapi ketika kita diizinkan atau diperbolehkan untuk memanfaatkan lahan pematang itu keuntungan berkali lipat. Iya, jadi bisa kalau dari konsep Pak Camat apa saja yang bisa menjadi, jadi nggak hanya tanam lebui saja, tidak ketujur aja. Apa kira-kira yang apa ya, pohon atau tanaman yang pas? Bibit bisa. Bibit Durian, bibit manggis. Kalau abang ke Batu Kumbung ya, abang akan melihat kalau di pematang sawah itu banyak sekali bibit. Iya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita panen dalam setahun itu kan 3 kali. Iya. Nah, dari 3 kali masa panen tersebut berapa ton pupuk yang dibutuhkan? Oke. Ketika proses pengolahan tanah, lumpur yang ada di sawah itu kan dinaikkan pematang. Itulah sebagai sumber daripada makanan bibit tersebut. Oh, jadi kenapa selama ini saya terus terang saya pribadi beberapa kali beli ya, kalau cari bibit pasti ke wilayah Batu Kumbung untuk cari bibit-bibit ikan atau pohon-pohon lah, biasanya tanam-tanaman untuk di rumah biasa saya nyari di sana. Saya berpikir kok bisa sebanyak ini bibit ini, gimana cara tanamnya? Dia ternyata memang memanfaatkan itu Pak Camat. Lahan pematang yang dimanfaatkan dan tingkat kesehatan serta kualitas bibit yang ditanam di pematang itu jauh lebih bagus. Kemarin sempat saya tanya karena orang tua saya juga penjual bibit kan. Oh gitu. Satu bibit durian dibeli 20.000.
dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Bibit yang 20.000 itu minimal dijual 750. 750 sampai 1,5 juta. itu per 1,5 tahun. 1,5. Iya. Iya. Kalau kita taruh uang di bank, nggak mungkin akan menghasilkan seperti itu, Betul ya. dari 20.000. Heeh. Nah, seandainya sekarang pematang ini kita memanfaatkan untuk rempah-rempah, Mm-mm. berapa banyak, berapa kuintal yang kita dapatkan? Rempah-rempah dalam arti Misalnya kita nanam jahe merah, jahe merah, kencur, laos, kunyit, dan iya. lain sebagainya. Mm-mm. Kenapa Tiang mengharapkan Lingsar ke depan itu mulai kepada rempah-rempah? Kita belajar dari histori. Belanda, Portugal, Prancis, Inggris, Jepang datang ke Indonesia gara-gara apa? Rempah. Rempah-rempah, kan? Betul. Nah, tetapi selama ini yang terjadi apa? Ketika harga manggis itu 60.000, ribut. Sampai kita tidak berani makan manggis. Ya. Nah, ketika harga rempah-rempah ini tinggi, tidak ada yang tahu karena apa mereka tidak nanam. Udah nanam. Ya. Dan ketika begawi atau ada hajatan, bingung, wah, Mana harga nyarinya? kencur ini 20.000, kan? Iya. Pusing. Oke. Nah, itu sampai kemarin sekitar sebulan setengah yang lalu itu ada investor dari Malaysia Ya. yang keliling ke wilayah Lingsar untuk menyewa tanah. Menyewa tanah untuk nanam kapulagi. kapulagi. Nah, itu kapulagi itu informasi dari investor ini yang sekarang sudah menanam itu mantan kepala desa Lingsar. Ya. Itu yang per kilo kapulagi ini ada 2 jenis, ada yang putih, ada yang hijau. Nah, untuk yang putih itu harganya 250 per kilo buahnya. 250. Sementara kalau yang hijau itu 1.050.000 per kilo. Nah, ini yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi sebenarnya bisa jadi tidak hanya berharap ditanam padi saja gitu, bahkan nilainya bisa jadi lebih juga sebenarnya Pak Camat. Dan di samping itu di pariwisata ini kami juga sempat kemarin koordinasi dengan teman-teman dosen. Iya. Kalau bisa Pak Camat ada kebun pakis. Kebun pakis. Kalau bahasa sasarnya paku. Paku, ya. Paku. Ya. Kalau selama ini Mas Aben biasa mendengar warung kelor. Iya. Benar, biasa saja kan. Iya. Tapi ketika pakis ini sekarang menjadi idola, banyak orang yang menyari. Pernah tidak terpikir kalau ke depan bagaimana kita membuat rumah makan pakis atau rebong, kan? Itu kan hal-hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat, tapi masyarakat tidak jeli untuk bagaimana mengembangkan potensi yang sudah ada itu. Mungkin masyarakat masih berpikir misalnya pakis ini atau paku ini kan itu semacam tumbuhan liar lah yang bisa diambil di hutan, di kebun kah? Mungkin seperti itu Pak Camat. Ya benar juga. Tapi kalau kita berpikir mungkin pakis ini termasuk tumbuhan liar. Tapi kalau nira juga termasuk nira kalau saya pikir. Karena yang menanam nira itu bukan masyarakat, tapi yang menanam adalah kelelawar, kan? Kelelawar? Iya. Oh gitu. Kan dari makanan biji yang dimakan itu kan tumbuh. Sehingga kalau kita lihat dari nira ini kan pengolahan daripada pohon nira ini kurang efektif. Nah, seandainya kembali kepada pakis ini kita buat semacam sistem tracer. Nah, kita buat hari ini untuk ini rumah makan makan pakis atau pengembangan wisata pakis. Iya, betul. Jadi kalau memang misalnya ditanam dengan serius, dalam arti serius ya, misalnya ditata dengan baik dan pasti akan lebih menghasilkan yang lebih juga. Gitu. Tidak hanya mencari berharap ini tumbuhan liar yang dijual di pasar dengan harga yang sangat murah loh sekarang. Ya, benar. Dan di satu sisi sekarang kita harus kembali kepada tujuan wisatawan. Mindset wisatawan sekarang itu kan bukan lagi pantai. Iya, betul. Tapi comeback to natural dan culture. Nah, itu yang menjadi salah satu motivator kami di Kecamatan Lingsar untuk bagaimana mengembangkan pariwisata, pertanian, perkebunan dan juga perikanan. Di samping itu culture, budaya. Kembali saya mengambil contoh di Desa Batu Kumbu. Ketika saudara saya diangkat sebagai kepala desa, Bapak Wira,
Sama nama saya Wira juga ya, deh. Wira Saputra kan. Iya. Nah di sana itu dari BPD, LPM, Bundes melakukan roadmap. Ya, perencanaan, kemudian roadshow ke masing-masing dusun untuk melakukan penginventarisir apa potensi-potensi yang ada di masing-masing dusun, sehingga nanti ketika wisatawan itu datang ke Desa Batu Kumbung, ya, misalnya mereka ingin mandi di air yang betul-betul dari sumber mata air, ayo kita pergi ke Kolam Manggong. Sudah ada. Nah, ketika mereka ingin menikmati pariwisata pertanian, pergilah ke Presak Sidekarye. Nah, kemudian ketika mereka ingin menikmati kuliner, nah, mereka pergi ke Karangmas. Ketika mereka ingin menikmati budaya untuk pengolahan saset, kain seset, pergi ke Montong Tangar. Nah, ketika mereka ingin menikmati hasil perikanan, mereka pergi ke dusun Pondok Buah. Nah, ketika mereka mau ke situs atau kebudayaan, pergi ke dusun Batu Kumbung. Nah, harapan kami ke depan di masing-masing desa itu ada membuat roadmap juga, semacam roadmap seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika wisatawan itu datang, mereka akan bisa menikmati. Sehingga kadang saya berpikir konflik yang terjadi di daerah kita di Lombok ini kebanyakan karena kita melupakan jas merah kita. Jas merah history kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, jangan kau lupakan jas merahmu. Nah, sehingga anak-anak kita, generasi kita ini banyak yang tidak tahu sejarah daripada kampung maupun desanya. Nah, sehingga apa? Ketika ada permasalahan konflik dan lain sebagainya, karena itu mereka tidak paham. Kalau di wilayah Lingsar, Pak Camat, kita bicara kultur, apa yang bisa menjadi bahan jualan ke dunia pariwisata selain ke Pura Lingsar ini? Sebenarnya banyak. Contoh, misalnya di Desa Langku. Saya ambil contoh Langku. Di Langku itu kan untuk orang yang manten atau orang yang baru nikah, itu kan masih proses adatnya tinggi. Betul. Nah, artinya dimandiin ke sungai, terus untuk makan berdua dengan sayur kelor dan telur. Nah, itu sekarang makna filosofinya apa maksudnya, kan? Kenapa pengantin itu harus dimandiin ke sungai? Di Kerembayan juga seperti itu, Punikan juga seperti itu. Nah, makna filosofi dari kegiatan-kegiatan itu yang kita tidak tahu. Sehingga saya bermimpi setiap rangkaian kegiatan itu kita tahu apa makna filosofi, sehingga anak-anak kita pasti akan paham. Gitu. Di samping itu culture yang bisa kita jual, misalnya untuk Batu Kumbung juga. Di sana ada budaya Selamat Lowong. Nah, itu bagaimana Selamat Lowong? Artinya begini, ketika petani atau masyarakat sudah selesai menanam padi, nah, di sana ada acara syukuran untuk bagaimana padi atau bibit padi atau lowong, istilah bahasa Sasaknya itu memberikan hasil yang bagus untuk masyarakat. Begitu juga nanti ketika selesai masa panen itu selamat padi. Diadakan acara syukuran untuk selamatan itu, dan masih banyak potensi-potensi pariwisata di bidang culture yang bisa kita kembangkan di Kecamatan Lingsar. Kalau kita bicara tentang culture, kalau sekali lagi selain dari Pura Lingsar, ada nggak semacam peninggalan sejarah khususnya di wilayah Kecamatan Lingsar ini? Di Batu Mekar ada. Nah, di Batu Mekar itu ada makam Prabu. Ya, di Batu Kumbung juga ada makam Dene. Dene itu apa itu? Makam Dene ini dulu ceritanya ketika Muslim atau Islam masuk ke Desa Batu Kumbung, di sana wali Dene, kalau menurut orang tua itu raib atau hila moksa, gitu. Dan ketika dia moksa, dia berpesan kepada masyarakat, bila mana ingin ketemu dengan kami atau saya, cari saya di tempat ini tanpa menggunakan piring-piring. Di sana itu masih menggunakan, kalau istilah Batu Kumbung itu tekot, harus menggunakan alat-alat yang berbentuk daun. Nah, jadi ini kita semacam flashback mungkin ke di tahun 90-80-an kalau kita
misalnya acara begawe, jadi kalau dulu kan belum ada kantong plastik Pak Iya, Camat, jadi kita pakai tekot iya, itu ya. Oh iya, jadi harus pakai itu ya. Ya, termasuk kalau begawe apa di Batu Kumung masih menggunakan tekot. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak ikut kayak pakai plastik Nggak. atau bawa berkatnya begitu ya. Enggak, pakai cuma Iya. tekot. Oh gitu ya. Itu, Oke, itu. ini sebenarnya luar biasa Pak Camat ya. Iya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan di wilayah Lingsar ini Iya, ya, dengan kekayaan alam yang luar biasa. Perikanan terutama. Iya. Di wilayah Lingsar bahkan tidak kenal musim kering Pak Camat. Luar biasa, Air surga. tetap surga. ada gitu ya, itu yang Iya. luar biasa ya. Nah ini yang ingin kami tahu. Kita keluar dari yang topik pertama terkait dengan penanganan COVID-19 untuk di wilayah Kecamatan Lingsar. Sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah memang di sini terjadi fluktuasi turun Oke. naik. Turun naik. Memang hasil kerjasama dengan Forkopincam yang melibatkan teman-teman kepolisian, TNI, kami selalu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal Ya, iman. artinya kenapa kami menggunakan acuan kepada agama? Kalau kita berbicara prokes, banyak masyarakat kita yang tidak paham apa prokes gitu Iya. kan. Tetapi ketika kita menyebut bahwa prokes itu adalah bagian dari an-nazafatu minal iman, mereka baru sadar. Jadi pendekatannya dengan cara religius seperti itu, mereka lebih memahami Iya. gitu ya. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya Isra Mi'raj, terus Nuzulul Quran, itu kami gunakan sebagai ajang edukasi Oke. kepada masyarakat untuk mengingat bahwa COVID ini adalah ujian. Tapi sejauh ini tingkat keberhasilan atau memberikan pemahaman ke masyarakat seperti apa? Alhamdulillah di bagian ini program vaksinasi. Vaksinasi. Alhamdulillah peningkatannya cukup tinggi cukup juga. tinggi ya. Di Lombok Barat kemarin untuk Puskesmas Segerong aja sudah berada di tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Capaian daripada program vaksinasi ini. Nah, semua itu kami lakukan di samping kami silaturahmi ke tokoh agama, tokoh masyarakat, juga di kegiatan-kegiatan agama kami selalu menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa fungsi atau manfaat dari vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan imun dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita memang berharap COVID ini segera berakhir. Betul sekali. Sangat luar biasa. Iya, luar biasa dampaknya memang kita rasakan bersama ya. Benar. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita bicarakan Pak Camat, tidak cukup waktu kita dalam satu episode saja sebenarnya. Tapi satu yang saya lupa tanya, ini terkait dengan penanganan sampah Pak Camat. Mungkin singkat saja, bagaimana di wilayah Kecamatan Lingsar ini kan kalau sampah, kita bicara sampah menjadi persoalan semua tempat, semua daerah menjadi masalah. Nah, kalau dari Pak Camat sendiri apa punya program unggulan untuk mengatasi persoalan sampah ini? Terkait dengan permasalahan sampah, seperti yang tadi Abang sampaikan, bahwa sampah ini bukan hanya permasalahan personal, tapi sudah menjadi permasalahan internasional. Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin kami difasilitasi, diberikan oleh Bapak Bupati Haji Fauzan Khalid selaku Bupati Lombok Barat tanah Pemda seluas 48 are yang berlokasi di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, sebagai tempat pengolahan sampah untuk wilayah Kecamatan Lingsar ini. Oke, itu diolahnya seperti apa? Kenapa? Diolahnya seperti apa? Sementara ini kami melakukan pemilahan. Pemilahan. Memang sebelum itu kami juga sudah menggandeng PKH untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah itu dari dapur. Mana yang organik, mana yang anorganik. Nah, sementara di TPS memang di sana juga kami melakukan pemilahan sampah ini, mana yang anorganik, mana yang organik. Untuk yang organik kami di sana sudah melakukan pengolahan atau budidaya cacing merah. Cacing merah. Cacing merah.
Itu diapain Pak Camat? Cacing merah ini nanti bisa kita jual untuk pakan burung, Pakan burung, pakan ikan, bahkan untuk alat-alat kecantikan. Informasi dari teman-teman yang mengolah di bawah itu berkisar 75 sampai 150 harga per kilonya. Per kilo ya. Iya. Itu cacing semacam cacing tanah begitu ya? Iya, cacing, tapi yang merah itu. Warna merah. Oke. Nah, sementara untuk sampah yang tidak bisa kita, misalnya untuk sementara ini sampah plastik, karena kami juga sedang bekerja sama lagi melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga untuk bagaimana mengedukasi masyarakat untuk pemanfaatan limbah plastik. Memang kemarin ada salah satu pemuda yang sudah bisa membuat alat untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Nah, itu. Jadi BBM. Ya, di samping itu sampah yang tidak bisa kami olah itu kami bakar. Nah, dengan menggunakan alat pembakaran sampah tanpa asap. Nah, itu baru selesai sekitar seminggu yang lalu, masih dalam tahap perbaikan. Tapi alhamdulillah untuk alat ini kami sudah mengusulkan sebagai inovasi Kecamatan Lingsar kepada Menpan untuk top inovasi daerah. Jadi ramah lingkungan seperti itu. Ya. Oke, luar biasa Pak Camat. Sebenarnya banyak hal, nanti mungkin udah cukup hari ini. Banyak nanti kita akan bicara lebih dalam lagi, terutama terkait dengan sampah ini. Sangat-sangat menarik ya. Sekali Pak Marzuki, Kecamatan Lingsar, ya terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya bersama kita di podcast, dan tentunya terima kasih Anda sudah bersama kami selama waktu ini, dan tentunya saksikan di episode-episode lainnya, banyak hal inspirasi yang kita dapatkan di tempat ini. Saya Wiratmaja tentunya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.